Terima kasih. Perkenalkan, saya Ardi Burhan Widodo, mahasiswa S2 Manajemen Logistik. Berikut ini presentasi saya untuk kebutuhan asesmen akhir semester mata kuliah Sistem Informasi dan Teknologi Logistik. Soal buatlah sebuah pengembangan model tentang sistem informasi logistik dan supply chain management pada industri bidang logistik. Case study JNE. JNE adalah salah satu perusahaan jasa pengiriman dan logistik terbesar di Indonesia, didirikan pada 26 November 1990 oleh Haji Suprapto Suparno. Awalnya JNE merupakan divisi dari Citra Van Titipan Kilat atau TIKI yang fokus pada pengiriman internasional. Namun, JNE kemudian berkembang pesat dan memisahkan diri dari TIKI. Penjelasan singkat tentang JNE sebagai berikut. Jenis layanan, pengiriman domestik dan internasional, logistik, same-day service, tracking, dan pengiriman e-commerce. Jaringan memiliki lebih dari 6.000 titik layanan di seluruh Indonesia. Sistem operasional menggunakan sistem tracking real-time, integrasi IT untuk layanan pelanggan, serta gudang dan armada logistik sendiri. Pasar utama, e-commerce, UMKM, serta pengiriman pribadi dan perusahaan. Keunggulan, luasnya jaringan distribusi, pengalaman lebih dari 30 tahun, dan reputasi kuat dalam layanan domestik. Berikut ini perbandingan JNE dengan kompetitornya seperti JNT, Sicepat, dan Tiki. Secara tahun pendirian, Tiki paling lama 1970, kemudian JNE 1990, JNT Express 2015, dan Sicepat 2014. Tapi secara sales saat ini, JNT yang paling tinggi, sekitar 10-12 T per tahun. Di atas JNE yang 7-8 T per tahun. Untuk pasarnya, mirip segmen pasarnya. Apa yang kurang dari JNE dibandingkan kompetitor? Saya ingin menyoroti JNE dan JNT Plus. Karena JNE itu sebetulnya perusahaan yang lama dan punya branding yang baik untuk sebagai kurir. Jenis sistem sortirnya untuk JNE Express itu manual dan semi otomatis, sementara JNT itu sudah otomatis. Lokasi fasilitas besarnya ada di Jakarta, untuk JNE Jakarta dan Surabaya, JNT di Jakarta, di Halim, Semarang, Surabaya, Medan. Teknologinya, JNE menggunakan konveyor biasa, pemindaian manual, barcode gun. JNT crossbed sorter, EGV, barcode scanner otomatis, AI system. Kapasitas sorter per hari sekitar JNE sekitar 200.000 sampai 400.000 paket per hari. Masih jauh di bawah dari JNT yang mencapai lebih dari 1 juta paket per hari di Megahub. Kecepatan sortirnya untuk JNT 2.000 paket per jam per jalur, sementara JNT sudah mencapai 30.000 paket per jam. Oke. SDM-nya, JNE banyak tenaga manual, kemudian JNT lebih sedikit, fokus pemantauan dan perawatan sistem karena mayoritas otomatis. Akurasi penyortiran JNE 95-97%, tergantung volume dan waktu. Karena bila terjadi pada peak season, potensi akurasinya bisa menurun. Sementara JNT lebih dari 99% karena ada otomasi dan sensor.
tidak bergantung pada peak season atau tidak. Jadi kan pada kondisi peak season pun akurasinya juga baik. Skalabilitas sistem, JNE terbatas oleh ruang dan SDM. JNT lebih bisa fleksibel karena berupa sistem, bisa mengatur jalur konveyornya. Tingkat kesalahannya JNE masih cukup tinggi, terutama saat overload atau peak season. Kemudian JNE rendah karena stabil, menggunakan otomatisasi. Integrasi ke sistem IT untuk JNE parsial, belum sepenuhnya real time, sementara untuk JNT sudah terhubung langsung ke sistem tracking dan WMS. Dari studi tersebut, JNE harus fokus pada perbaikan sortir seperti menggunakan automated crossbed sorter, AI, dan vision scanner. Tujuan perbaikan sistem sortir meningkatkan kepercayaan customer, menurunkan risiko kesalahan, dapat melakukan sortir dengan lebih banyak, meningkatkan transaksi, mengurangi kebutuhan manpower sortir. Pertama, penerapan automated crossbed sorter. Crossbed sorter adalah sistem konveyor dengan banyak tray kecil berupa sabuk bergerak yang bisa meluncurkan paket ke jalur tertentu secara otomatis. Langkah implementasinya, desain layout, membuat desain jalur sortir yang sesuai dengan volume dan variasi paket, misal 100 jalur ke kota tujuan. Instalasi mekanika dan elektrik, pasang trek konveyor utama, crossbed, rel pengarah, sensor, dan aktuator. Integrasi ke software sortir. Sistem dikendalikan oleh software yang membaca data dari barcode dan menentukan tujuan sortir. Testing dan kalibrasi, uji coba pakai dummy untuk melihat apakah bed bisa melempar ke jalur yang tepat. Maintenance routine. Dibutuhkan teknisi khusus untuk inspeksi belt motor dan sensor harian atau mingguan. Penerapan vision scanner. Vision scanner menggunakan kamera high speed dan software OCR, optical character recognition, dan image processing untuk membaca barcode, QR code, dan tulisan alamat di paket. Langkah implementasinya, kamera 360 derajat ditempatkan di atas konveyor untuk menangkap paket dari segala arah. Image capture. Saat paket lewat, kamera memotret semua sisi dalam milidetik. Data recognition. Gambar diproses oleh software OCR atau deep learning untuk membaca barcode atau alamat. Validasi data. Jika barcode kurang atau sobek, sistem bisa membaca alamat tertulis sebagai cadangan. Kirim ke controller. Data dikirim ke sistem sortir untuk menentukan jalur otomatis. Yang ketiga, penerapan AI. Peran AI dalam proses sortir. Prediksi aliran paket. Memprediksi lonjakan volume berdasarkan data historis. Misal Shopee 99 Ramadan atau 11-11 atau 12-12 contohnya. Rekomendasi jalur dinamis. Menyesuaikan alur sortir saat terjadi overload pada jalur tertentu. Anomaly detection. Deteksi paket rusak, ganda, berat, tak sesuai, atau salah label. Self-learning system. Semakin lama digunakan, AI akan mempelajari pola sortir terbaik untuk tiap jenis paket. Integrasi WMS dan tracking. Terhubung langsung dengan warehouse management system dan sistem pelacakan. Diagram integrasinya seperti ini. Paket masuk. Kemudian ada vision scanner. Bisa membaca 360 derajat dari sekarang
posisi, kemudian AI melakukan decision-nya, kemudian diarahkan ke crossbed sorter, paket kemudian disortir secara otomatis melalui jalur-jalur yang sudah ditempatkan pada posisinya. Oke, demikian presentasi dari saya. Terima kasih.